Selamat pagi saudara-saudariku terkasih semuanya. Salam sehat, senyum selalu, berkah dalam, dan semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, apa saja kegiatan kita selama ini, kegiatan Anda selama ini? Ya, macam-macam. Menanam, bersepeda ria bareng-bareng, bersih-bersih, dan lain sebagainya ya. Namun yang jauh lebih penting adalah jaga kondisi agar daya tahan mental dan fisik selalu oke. Amin, saudara-saudara sekalian. Amin. Nah, saudara-saudariku terkasih, hujan yang turun ke bumi tidak akan kembali ke langit, melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Firman-Ku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, namun akan melaksanakan yang Ku kehendaki. Demikian kata Yesaya dalam bacaan pertama hari ini. Dalam Injil suci hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan. Ada penabur yang menaburkan benih, ada yang jatuh di tanah di pinggir jalan, dan burung-burung dengan cepat mematukinya, dan akhirnya benih itu hilang. Ada yang jatuh di tempat yang berbatu, tanahnya tipis, cepat tumbuh, tapi cepat layu. Ada yang jatuh di semak berduri. Semak duri itu menghimpit benih itu dan akhirnya mati sia-sia. Namun ada yang jatuh di tanah yang subur dan bertumbuh dan berbuah banyak. Nah, saudara-saudaraku terkasih, para rasul yang mendengarkan cerita perumpamaan ini juga mendengarkan penjelasannya, semakin paham apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka mereka lalu berusaha untuk melaksanakan apa pesan-pesan yang disampaikannya. Adapun pesan-pesan itu berupa harapan dari Tuhan agar kita semakin percaya pada Tuhan dan taat melaksanakan sabdanya, sehingga sabda yang ditaburkannya tidak sia-sia, melainkan bertumbuh, berkembang, dan berbuah banyak dalam iman dan kasih. Iman dan kasih itu akan mewujud dalam kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan hati, kerendahan hati yang merupakan dasar dari semua karya pelayanan kita seharusnya. Saya memberanikan diri mengartikan demikian. Sang penabur adalah Tuhan sendiri, sedang benih adalah sabda, yaitu Yesus Kristus yang diutus ke dunia menjadi manusia. Dan Yesus sendiri telusupan ke seluruh lapisan masyarakat. Dia mendatangi kepada semua orang tanpa kecuali. Nah, lalu saudara-saudaraku yang terkasih, dengan permohonan seperti itu lalu kita akan bisa melihat apa sebetulnya arti dari benih yang tumbuh di tempat yang berbeda-beda tadi. Nah, ada macam-macam jenis sikap manusia yang digambarkan dalam 4 jenis benih tanah tadi. Jadi saya ulangi, ada 4 jenis sikap manusia yang digambarkan dalam 4 jenis tanah di mana benih itu tersebar. 4 jenis tanah itu bisa dibagi menjadi dua. Jenis tanah yang pertama yaitu tanah di pinggir jalan, tanah berbatu, dan tanah yang dipenuhi semak berduri.
Tanah jenis ini menjadi tanda dan lambang orang yang tidak serius menjadi murid Tuhan Yesus. Mungkin dia mendengarkan sabda Tuhan tetapi tidak melaksanakannya. Keras hati dan masih dikuasai oleh kekhawatiran duniawi. Ujung-ujungnya akan menjadi sombong, tetapi imannya mati karena tidak terwujud dalam sikap hidup dan karya sehari-hari. Bagi iblis ini kesempatan. Bagi iblis, awas, ini kesempatan untuk mengambil benih tadi dan matilah benih itu sia-sia. Meskipun kaya, pinter, punya kedudukan atau posisi, entah karena dipilih atau karena merebut posisi orang lain, entah dalam gereja atau masyarakat, hidupnya tidak akan ada gunanya bagi pembangunan kehidupan bersama dan hanya membuat susah orang lain karena terus dikuasai oleh kepentingan pribadi. Maka perlu bertobat. Sebab kalau tidak bertobat ya akan kiamat dia itu. Jenis kedua adalah tanah yang subur. Hal ini menjadi tanda dan lambang orang yang serius menjadi murid Yesus. Inilah yang diinginkan oleh Yesus, bahwa firman yang ditabur itu diterima dan dilaksanakan dalam pelayanan murah hati, sehingga hidupnya berdaya guna bagi kehidupan bersama dan karenanya hidupnya berbuah banyak. Entah pinter, entah bodoh, entah kaya, entah miskin, entah umat dan rakyat biasa, atau entah punya kedudukan atau posisi, orang seperti ini akan tetap sadar akan tugas tanggung jawabnya dan hidup sosialnya tinggi, murah hati, tidak suka pamer, seluruh karyanya demi kebaikan hidup bersama dan sama sekali tidak punya pamrih kepentingan diri, dan orang ini akan sangat berguna bagi pembangunan kehidupan bersama. Pertanyaannya sekarang adalah, dapatkah tanah yang tidak subur tadi menjadi subur? Atau sebaliknya, dapatkah tanah yang tadi subur menjadi tidak subur? Yang tidak subur menjadi subur, pasti dapat. Kenapa tidak? Banyak cara. Apalagi pada zaman sekarang ini teknologi begitu canggih. Jadi bisa saja tanah yang tidak subur menjadi subur. Dan buktinya banyak. Sebaliknya, tanah yang tadinya subur menjadi tidak subur. Bisa tidak? Bisa saja. Kenapa tidak? Ya karena tidak digarap dengan baik. Meskipun alat-alat tersedia dan kesempatan terbuka lebar, tetapi tidak digarapnya dengan baik. Nah, saya punya pengalaman yang sangat menarik. Yaitu ada dua pengalaman yang sangat menarik bagi saya. Yang pertama ketika saya di Papua. Pada waktu itu teman-teman umat Papua mau membangun gereja baru karena gereja lama sudah tidak layak, sudah tidak sip lagi. Lalu mereka membangunnya harus dengan pasir, padahal tidak ada sungai. Yang ada adalah pasir laut. Pasir laut itu bergaram, jadi tidak baik untuk pembangunan, maka harus dijadikan tawar. Wah, bagaimana caranya itu? Ya, inilah yang menarik bagi saya. Beberapa hari umat itu kerja bakti, mengambil pasir dari laut, dikumpulkan dan dibawa ke depan di halaman pasturan. Lalu di situ tersedia tong, drum, kira-kira 10 waktu itu. Lalu semua tong itu dipenuhi dengan pasir. Berapa yang selanjutnya? Selanjutnya mereka mengatakan pada saya, Romo punya tugas ya. Oh ya, apa? Siap. Romo setiap pagi
menuangkan air tawar ini ke tong-tong ini 10 tong. Oh siap. Maka setiap pagi saya menuangkan air tawar pada tong-tong tadi 10 tong. Dan mereka juga berkata nanti pagi berikutnya Romo harus menguras air itu dari tong-tong. Saya jalani dengan senang. Lalu pagi berikutnya saya kuras tong itu. Setelah habis saya isi lagi, saya penuhi lagi dengan air tawar. Begitu berlanjut sampai hari ketiga. Dan sesudah hari ketiga, sesudah pagi hari ketiga itu air saya kuras. Kemudian umat mengambilnya dari tong-tong itu dikumpulkan pada satu tempat. Namun tong-tong itu lagi dipenuhi lagi dengan pasir terus dan saya juga kembali kepada tugas semula. Ini kira-kira 2 bulan sebelum mulai pekerjaan. Lalu kira-kira sudah cukup untuk memulai pekerjaan, maka tukang mulai beraksi. Namun umat tetap mengumpulkan pasir itu dan saya juga tetap dengan tugasnya membuat air pasir itu menjadi tawar. Sehingga pasir yang tidak bisa dipergunakan untuk membangun akhirnya bisa untuk membangun karena sudah menjadi tawar. Ini pengalaman pertama menarik dari yang tidak bisa, kalau boleh dikatakan dari yang tidak subur bisa menjadi subur. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan itu kita pergunakan atau tidak tergantung pada kita. Lalu pengalaman yang kedua, nah ini lebih menarik lagi. Saya di suatu tempat, ketika saya berkaya di suatu tempat, ada petani yang sangat rajin. Dan sawahnya menghasilkan panenan yang baik. Dan itu terus setiap kali panen terus panen. Nah, dia adalah katekumen dan tidak lama kemudian dia dibaptis. Nah, lama sesudah dibaptis kira-kira 1 tahun dia datang ke pasturan, dia protes. Mengatakan demikian, Romo. Kenapa ya Romo? Lah ada apa? Ketika saya belum dibaptis, sawah saya itu hebat, panennya bagus dan sebagainya. Wah, menyenangkan sekali. Sekarang sudah saya dibaptis menjadi Katolik, lah kok sawah saya hancur, benih yang saya tanam hancur juga. Saya juga berbengong, kok bisa? Kenapa? Dia dengan tenangnya menjawab, nah, kan saya tidak menggarapnya Romo. Loh, lah saya kaget. Lah kenapa? Ya karena saya pikir ya sudah baptis, beres semuanya. Tuhan yang mengurusi sawah saya dan sebagainya, lalu sebagainya. Wah, lah ini model apa ini? Apa Tuhan disuruh menyangkuli sawahmu? Apa Tuhan suruh mengairi sawahmu, menyiangi dan sebagainya, memberi pupuk? Itu bukan tugasnya Tuhan, itu tugasmu. Karena ini kesempatan dari Tuhan diberikan pada kamu, harus menjalankan ini. Ya, oh begitu ya Pastor. Lah iya, mana saja kamu ini kan. Oh, kembali lagi untuk menggarap sawah dengan baik. Untung saja dia tidak patah semangat dan kemudian mulai menggarap sawahnya dengan baik dan menjadi berhasil. Ini saudara-saudara sekalian 2 pengalaman yang sangat menarik bagi saya, bahwa ada tanah subur, tanah yang tidak subur bisa menjadi subur, tanah yang subur tidak menjadi subur lagi. Bisa saja iman kita yang hebat menjadi kacau, bisa saja saya yang kurang bisa menjadi lebih baik. Mungkin, nah berkaitan dengan itu mungkin kita adalah laksana tanah yang tidak subur, mungkin ya. Namun sabda Tuhan terus menggelitik saya dan kita mau bertobat. Iman yang adalah anugerah Tuhan kita wujud nyatakan dalam hidup dan karya sehari-hari. Iman kita menjadi hidup dan berbuah, dan hidup saya lalu punya makna bagi kehidupan bersama. Tuhan yang murah hati kita sambut dengan pertobatan. Mau berubah menjadi lebih baik, yang ujung-ujungnya juga tentu saja akan bermurah hati dan tulus dalam menjalankan karya pelayanan sehari-hari. Nah,
Sebaliknya mungkin juga kita laksana tanah yang subur. Kita terlalu pede, percaya diri, surga sudah beres dan terjamin. Tapi kita tergelincir pada kesombongan rohani. Sabda Tuhan tidak menyentuh hidup kita. Meskipun kita rajin berdoa, sabda Tuhan tidak menyentuh hidup kita. Beribadat bersama, menghabiskan waktu saja. Kegiatan sosial untuk apa? Pelayanan murah hati, menghabiskan energi saja itu. Akhirnya, meskipun aku rajin berdoa, namun imanku mati. Benih sabda tak tumbuh, apalagi berbuah. Rahmat Tuhan sia-sia. Saudara-saudariku terkasih, lalu apa kiranya hikmah dari perumpamaan ini? Yesus menyampaikan pesan bahwa Allah itu murah hati. Meskipun Allah tahu jenis-jenis hati manusia dan segala resikonya, Allah tetap menaburkan benih sabdanya. Allah tidak menghitung untung dan rugi. Inilah yang harus menjadi pedoman langkah kita dalam mewartakan sabda dalam wujud pelayanan bagi siapapun juga. Kenapa? Karena kadang kita manusia masih menghitung-hitung untung rugi dalam pelayanan dan karenanya menjadi kurang murah hati dan kurang tulus. Atau nampaknya saja murah hati, tetapi ada embel-embel pamrih kepentingan diri, biar dipuji, biar lalu dapat posisi. Kadang dalam pelayanan masih pilih-pilih, mana yang menguntungkan, mana yang tidak menguntungkan. Yang menguntungkan diriku ya oke-oke saja, tapi yang tidak menguntungkan ya nanti dulu. Nah, padahal kalau kita cermati betul-betul, semua karya pelayanan yang kita laksanakan dengan murah hati dan tulus, itu akan selalu memberi keuntungan, baik pada diri kita sendiri maupun pada orang lain. Percayalah bahwa lebih banyak orang yang memperhatikan daripada orang yang melecehkan. Itu perlu kita sadari dan kita percayai. Maka saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, sebagai bekal perziarahan kita selanjutnya yang diwarnai dengan pelayanan murah hati dan tulus demi pembangunan kehidupan bersama yang lebih baik, marilah kita cermati dan kita hayati kata-kata Santo Paulus dalam suratnya yang pertama kepada umat Korintus bab 13 ayat 4 sampai dengan 5a. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Salam sehat, senyum selalu, Tuhan memberkati. Amin, amin. Amin. Terima kasih saudara-saudariku terkasih. Bayat 12 Juli 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu Mbayat. Tuhan memberkatimu.